Sahabat Kompas.com, sebanyak 200 petugas gabungan dari Satpol PP dan Pemprov DKI Jakarta membongkar deretan ruko di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 24 Mei 2023. Penertiban dilakukan lantaran bagian dari bangunan ruko-ruko tersebut melanggar aturan garis sempadan bangunan atau GSB dan izin mendirikan bangunan atau IMB. Sebenarnya pemilik ruko telah diberikan tenggat waktu hingga Selasa 24 Mei 2023 untuk membongkarnya secara mandiri, namun beberapa dari mereka justru tidak melakukannya. Pembongkaran ruko di RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit dilakukan dengan alat berat pada pukul 9:20 waktu Indonesia bagian Barat. Selain menggunakan dua alat berat skylift, petugas juga menggunakan berbagai perkakas, mulai dari palu, jackhammer, linggis, dan alat las. Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin menyebut, pembongkaran ini dilakukan lantaran pemilik ruko telah mencaplok bahu jalan dan saluran air. Dengan pembongkaran ini, maka diharapkan fasilitas umum bisa berfungsi seperti sedia kala. Pemantauan kami beberapa hari kemarin itu sudah ada yang secara kooperatif membongkar sendiri beberapa bangunan. Kemudian hari ini adalah batas waktu yang sudah terakhir untuk kemudian kita lakukan eksekusi. Jadi hari ini komitmen kami dari Satpol PP DKI untuk melakukan eksekusi pembongkaran. Ya, pembongkaran di sini maksudnya untuk refungsi, mengembalikan semua fungsi yang ada, fungsi jalan, fungsi saluran, fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi itu yang hari ini kita lakukan, dan jumlah sementara yang akan kita kerjakan beberapa tempat yang ada di sini kurang lebih dari 20-an ruko yang kita. Aksi pembongkaran 20 ruko di Pluit itu tak pelak menuai protes dari para pemilik toko dan juga karyawan. Puluhan orang yang terdampak pembongkaran melakukan demo dan membentangkan spanduk protes yang ditujukan ke Ketua RT 011 Riyang Prasetya. Mereka menganggap Riyang menjadi dalang atau penyebab permasalahan ini. Protes tersebut salah satunya disampaikan oleh Lia, penjual makanan di ruko tersebut. Ia tak terima lapangan usahanya dibongkar paksa oleh pemerintah kota Jakarta Utara. Nasib dia karyawan di sini ya, sekarang dia ada yang pada punya anak kecil, punya anak sekolah, sekarang naikkan kelas, butuh biaya, sementara kerja seperti ini. Saya minta kebijaksanaan dari orang-orang yang bersangkutan lah, ibaratnya gitu kan. Gimana nasib ibarat karyawan-karyawan? Saya di sini tuh cuma cari sesuap nasi, nggak cari kekayaan. Jualan di sini sudah berapa lama, Bu? Jualan di sini udah sekitar 10 tahunan lebih. Cuma untuk makan doang, cari untuk makan doang, nggak ada untuk cari untuk apa-apa. Hal senada juga disampaikan oleh Romawi, seorang karyawan di salah satu ruko yang dibongkar. Sebelumnya, pemilik ruko mengatakan imbas pembongkaran ini, maka harus ada pengurangan jumlah karyawan di tempat usahanya. Romawi pun mengeluhkan sulit mencari tempat lain untuk usaha dan memikirkan nasib para karyawan lain yang telah bekerja bertahun-tahun. Harusnya bersyukur orang-orang sini memberikan lapangan kerja. Jangan sampai kita ke luar negeri. Luar negeri biayanya mahal, 80 juta, siapa yang membiayain? Harusnya malu. Ya, kita karyawan. Kita sebagai karyawannya, kita sebenarnya bersyukur ya, ada yang memberikan lapangan pekerjaan. Kita nggak sampai ke luar negeri. Ke luar negeri biayanya mahal. Kita yang kerja di sini, pendidikan minimal SMP ke bawah, nggak bisa menjadi kerja di UMR.
Ramainya protes yang ditujukan ke Ketua RT 011 Riang Prasetya ini tak lepas dari perannya. Riang dinilai merupakan orang pertama yang menyuarakan adanya pelanggaran oleh Ruko sejak tahun 2019 hingga akhirnya mengadu ke Pemprov DKI Jakarta. Kasus ini sudah menjadi perhatian Ketua RT 011 Riang Prasetya sejak tahun 2019. Ia menilai para pemilik ruko telah melanggar sejumlah aturan. Pertama, pemilik ruko justru menutup saluran air dengan keramik. Akibat dari ini, Riang menyebut kawasan tersebut menjadi langganan banjir sejak 2019 hingga 2023. Pelanggaran kedua, para pemilik ruko juga telah memakan bahu jalan lebih dari 4 meter. Imbasnya, jalan umum di depan ruko yang seharusnya lebar, saat ini hanya tersisa sekitar 6 meter saja. Pada awalnya, Riang Prasetya sudah melaporkan masalah ini ke Wali Kota Jakarta Utara pada tahun 2019. Bukan hanya itu, ia juga mendorong pemilik bangunan membongkar sendiri bangunan yang tak sesuai dengan aturan itu. Namun karena hingga tahun 2023 aduan ke Pemkot Jakarta Utara tak kunjung mendapatkan jawaban, Riang akhirnya mengadu ke Pemprov DKI. Kalau bicara soal penertiban, itu kan ada instansi terkait yang memang punya kewenangan. Ya kan? Kalau saya selaku RT ini kan kepanjangan tangan yang paling rendah nih dari pemerintah. Ya saya kan hanya menyampaikan aja. Segera mungkin dilakukan penertiban. Jangan terlalu lama. Semakin lama, ini bikin masalah baru di lingkungan lain. Bukan cuma di RT saya, RT 11 RW 03 loh. Ini akan berimbas. Ingat, Kelurahan Pluit terdiri dari 22 RW. Jadi kalau seandainya RT saya aja dibiarkan, ini berimbas kepada 22 RT di wilayah Kelurahan Pluit dan mungkin juga di kelurahan yang lain. Bisa jadi Kelurahan Penjaringan, Kelurahan Pejagaan, pasti ikut karena mereka mencontoh. Satu kecamatan Penjaringan itu luas, kelurahannya banyak. Jadi kalau seandainya di RT 11 ini tidak ditindak segera, yang lain pasti bilang itu di RT 11 di Pluit tidak ditindak kok. Boleh kok serobot saluran air, boleh kok makan bahu jalan bahkan sampai 4 meter lebih. Imbasnya apa? Ya itulah orang jadi ikut-ikutan. Kesalahan orang itu jarang orang mau sadar bahwa oh salah itu. Enggak, orang salah didiemin cenderung mereka ikut. Ya itulah seperti gambarannya. Masyarakat kita seperti itu. Ya tetap saya kasih himbauan. Supaya mereka sadar gitu loh. Nggak perlu lah dengan penertiban, turunin alat berat di sini. Kalian bisa membangun, sekarang kalian harus bisa juga memperbaiki. Kan seperti ya. Kalau membangunnya resmi, legal, saya mundur. Nggak masalah. Legalitasnya ada Pak RT, ya kan? Tapi kan kalau saya tanya, RT apa kamu? Kan seperti itu. Apa wewenangnya? Nah makanya kalau udah dijawab penghuni seperti itu, wewenangnya ada di mana? Ya di pejabat setempat. Pejabat setempat, ambillah bahasa saya, tanya. Mana IMB kalian? Mana sertifikat kalian? Mana batas GSB kalian? Lewat dari itu berarti pelanggaran. Apalagi yang namanya saluran air dan bahu jalan. Prasarana umum, lahan milik negara. Melanggar, bongkar. Nggak ada cerita gitu. Tudingan ini pun dibantah oleh salah satu pemilik ruko yaitu Boy Hendy. Menurut dia, rukonya sudah memiliki izin dari pemilik lahan. Dalam hal ini adalah PT Jakarta Propertindo atau Jakpro untuk meninggikan jalan di depan area rukonya. Permintaan izin ini terjadi setelah dia memutuskan untuk menyewa ruko tersebut pada tahun 2002 silam. Selain itu, selama masa penyewaan sampai membeli ruko pada tahun 2021, Hendy mengaku tidak mendapatkan teguran dari Jakpro. Kini Hendy meminta pertanggungjawaban dari Jakpro untuk menjelaskan secara lugas kepada publik. Pak, boleh ditegaskan sekali lagi Pak, pada saat tahun 2022 Bapak merenovasi peninggikan depan itu saluran air ini berarti belum izin ya Pak dari Jakpro ya? Ya pastilah, kan dia kan yang punya lahan tersebut. Terus gimana kita lagi? Kalau dia nggak suka ya pasti ini kamu langgar, mesti turunkan. Gitu kan begitu. Sampai waktu Bapak membeli sampai dari tahun 2002 itu nggak ada teguran Pak? Nggak ada. Waktu itu omongan dia gimana? Siapa? Setelah minta izin omongan Jakpro gimana ke Bapak? Ya bukan omongan, ya udah nggak apa-apa, kita silakan. Katanya begitu. Iya, tapi kok bukan ya begitu. Kalau misalnya kita melanggar pasti dia tulis teguran apa kan pasti begitu. Harusnya begitu. Iya kan mestinya begitu. Oh ya kamu nggak boleh kayak gini melanggar. Ya kan mesti gitu. Dan kedua pemerintah juga mesti melanggar juga bilang
kamu nggak boleh naikin, kan begitu. Jangan sekarang dikobok-kobok kitanya. Aduh, ada apa ini tahun pemilu? Kita nggak mau, makanya saya nggak mau gembor-gembor masalah tahun pemilu. Di sisi lain, Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin menyebut bahu jalan dan saluran air di RT 011 RW 03 Pluit bukan lagi aset milik Jakpro. Ia mengaku tak mengingat waktu pasti pelepasan aset tersebut atau kepada siapa aset itu diserahkan. Namun yang pasti, pelepasan aset tersebut dilakukan sebelum pandemi COVID-19 atau sekitar tahun 2019. Tak hanya itu, Iwan juga telah menyampaikan soal pelepasan aset ini kepada Pemkot Jakarta Utara. Nah, sahabat Kompas.com, itu dia tadi kabar terkini mengenai kasus pelanggaran ruko di Pluit yang menyerobot bahu jalan. Kalau begitu, saya pamit undur diri. Jangan lupa untuk simak terus informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com, jernih melihat dunia.